ketegangan di Timur Tengah kembali memanas. Israel, musuh bebuyutan Iran, baru-baru ini melancarkan serangan di Lebanon Selatan yang menargetkan sekutu dekat Teheran, kelompok Hizbullah. Menanggapi serangan tersebut, pemerintah Iran mengeluarkan kutukan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Baqai, menyatakan serangan Israel itu adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Lebanon. Serangan ini bukan hanya melanggar kedaulatan, tetapi juga perjanjian gencatan senjata yang telah disepakati antara Hizbullah dan Israel. Mari kita bedah detail serangan, reaksi keras Iran, dan bagaimana hal ini memengaruhi posisi Hizbullah. Detail serangan dan kecaman Lebanon. 1. Dampak serangan. Serangan Israel dilaporkan terjadi pada hari Kamis 16 Oktober. Korban, otoritas Lebanon melaporkan serangan itu menewaskan 1 orang dan melukai 7 orang lainnya. Target, militer Israel mengonfirmasi serangan itu menargetkan basis Hizbullah dan kelompok-kelompok sekutunya. Kerusakan sipil, Presiden Lebanon, Joseph Aoun, mengonfirmasi bahwa serangan tersebut telah menghantam fasilitas sipil. 2. Pelanggaran gencatan senjata. Presiden Aoun mengecam keras insiden ini, menyebutnya sebagai pelanggaran gencatan senjata antara Hizbullah dan Israel yang telah dinegosiasikan tahun lalu, setelah lebih dari setahun permusuhannya memuncak pada 2 bulan perang terbuka. Meskipun ada perjanjian, Israel dilaporkan telah berulang kali menggempur wilayah Lebanon. Reaksi keras Iran dan tuduhan. 1. Hubungan Iran-Hizbullah. Teheran adalah pendukung utama dan kunci bagi kelompok Hizbullah. Namun, posisi Hizbullah dilaporkan telah sangat dilemahkan oleh permusuhan dengan Israel, serangkaian konflik terbaru. Penggulingan Bashar al-Assad di Suriah, Assad adalah sekutu yang menyediakan jalur darat vital menuju Iran. Serangan fasilitas nuklir Iran, Iran sendiri telah terkena dampak serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya selama konflik 12 hari dengan Israel tahun ini. 2. Tuduhan terhadap penjamin gencatan senjata. Juru bicara Iran, Baqai, tidak hanya mengutuk Israel, tetapi juga menyerang negara-negara yang menjadi penjamin perjanjian gencatan senjata, Prancis dan Amerika Serikat. Baqai menuduh kedua negara tersebut tidak bertindak dan bersikap lunak terhadap Israel atas apa yang ia sebut sebagai pelanggaran berulang terhadap perjanjian gencatan senjata tersebut. Tuduhan ini menunjukkan frustrasi Iran terhadap Amerika Serikat dan Prancis yang dianggap gagal menekan Israel. Serangan terbaru Israel ke Lebanon ini menggarisbawahi betapa rapuhnya gencatan senjata dan stabilitas di kawasan tersebut. Meskipun Israel mengklaim menargetkan kelompok militan, klaim Lebanon mengenai korban sipil dan kerusakan fasilitas sipil menunjukkan risiko eskalasi yang tinggi. Kutukan keras Iran dan tuduhan mereka terhadap Amerika Serikat dan Prancis semakin mempersulit upaya diplomatik untuk menjaga perdamaian. Selama Iran menganggap Israel sebagai ancaman langsung terhadap sekutunya dan kedaulatan regional, dan selama Israel terus melakukan operasi yang mereka anggap sebagai self-defense, wilayah Lebanon akan terus menjadi medan konflik tidak langsung. Melihat dinamika ini, kita bisa memahami bahwa konflik antara Israel dan Iran yang tercermin melalui serangan ke Lebanon bukanlah sekadar bentrokan militer biasa. Ini adalah bagian dari perebutan pengaruh regional yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Hizbullah, sebagai aktor non-negara yang memiliki kekuatan militer signifikan, menjadi pion penting dalam strategi Iran di kawasan. Sementara itu, Israel terus berupaya menekan keberadaan kelompok-kelompok yang dianggap mengancam keamanan nasionalnya. Di sisi lain, Lebanon berada di posisi yang sangat rentan. Negara ini tidak hanya harus menghadapi dampak langsung dari serangan, tetapi juga harus menanggung beban politik dan sosial akibat konflik eksternal yang menyeret wilayahnya. Peran komunitas internasional pun kembali dipertanyakan.
ketika negara-negara seperti Prancis dan Amerika Serikat disebut sebagai penjamin gencatan senjata, maka ekspektasi terhadap mereka untuk menjaga perdamaian menjadi sangat tinggi. Namun, ketika pelanggaran terjadi dan tidak ada tindakan tegas, maka kredibilitas diplomasi global ikut tergerus. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti bahwa perdamaian bukan hanya soal perjanjian di atas kertas. Ia membutuhkan komitmen nyata, pengawasan yang ketat, dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang situasi di Timur Tengah dan pentingnya menjaga perdamaian di kawasan yang penuh gejolak ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan mendalam lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.